Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Bapak, Ibu dimanapun berada, atau saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ini sesuai janji saya akan membahas bolehkah pihak sekolah atau guru merazia HP siswa. Ada beberapa alasan guru kenapa harus merazia HP. Di antaranya yang pertama, guru ini dikhawatirkan ada video-video yang memang mengandung unsur pornografi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkadang guru merazia HP itu takut ada pesan-pesan WhatsApp ajakan untuk tawuran. Itu kalau misalkan tidak segera diantisipasi akan terjadi tawuran. Nah, itu juga salah satu kekhawatiran guru, alasannya merazia HP terus diperiksa. Berikutnya terdapat banyak video-video kekerasan hingga mengundang siswa melakukan pembulian. Nah, itu juga pertimbangan guru atau pihak sekolah untuk razia HP. Terus berikutnya, ini ada banyaklah beberapa siswa yang terjadi, saya tidak akan sebutkan sekolahnya, terjerat peredaran obat-obatan terlarang. Itu juga pernah terjadi di kalangan siswa. Nah, itu juga salah satu pihak sekolah perlu razia ponsel terus memeriksa isinya. Nah, cuman apakah itu melanggar aturan atau perundang-undangan? Nah, ini yang menjadi permasalahannya ya. Nah, ini saya tampilkan. Kalau merujuk pada Undang-Undang KUHP pasal 332 ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak sistem elektronik milik orang lain. Nah, di sini maksud milik orang lain ya yang bukan hak kita. Nah, siswa pun itu termasuk orang lain ya. Dengan cara apapun akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara. Nah, ini gak main-main ya hukumannya. Pidana 6 tahun penjara, denda paling banyak yaitu sebesar 500 juta ya. Kalau tidak salah 500 juta ya. Ya, fantastis kan? Nah, ini memang ya bagaimana itu guru untuk mengetahui isi HP ya. Memang tugas guru itu bukan hanya mengajar tapi juga mendidik ya. Nah, untuk yang terlihat secara kasat mata perilaku siswa mungkin bisa ditangani. Misalkan ada orang gangguin siswa lain, itu bisa. Cuman kadang misalkan ada rencana mau tawuran dengan sekolah lain. Terkadang ini banyak sekolah juga yang kecolongan. Kenapa? Ya kadang sekolah juga takut untuk merazia HP karena ya ini terkena undang-undang ITE. Apalagi kalau misalkan orang tua yang paham undang-undang bisa nuntut, repot juga pihak sekolah. Nah, ini antisipasinya gimana? Ini bisa sebenarnya ya. Memang kalau misalkan ada siswa terindikasi terjerat pengedaran obat-obatan terlarang ya, ini tidak bisa disebut privasi juga, ini justru wajib diketahui oleh sekolah. Cuman masalahnya ketika misalkan, nah inilah saya ceritakan ya. Kalau misalkan mau razia HP siswa, yang pertama yang memang dari awal harus ada perjanjian dengan orang tua pas tahun ajaran baru. Misalkan kalau misalkan kelas
7 SMP atau MTS itu dimusyawarahkan terlebih dahulu bahwa, nah ini memang kalau sekolah itu tidak melarang bawa HP, kadang-kadang butuh juga itu HP untuk penunjang pembelajaran. Nah iya seperti itu. Ya pertama ya harus musyawarah lah dengan orang tua bahwa suatu saat misalkan ada razia HP terus diperiksa, itu tidak, orang tua mungkin kalau bisa di atas materi tidak akan mempersoalkan atau tidak akan menuntut, karena memang ya tugas guru itu juga bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Nah terutama isi HP juga itu guru kadang perlu tahu ya. Ini kadang ada juga masalah siswa itu tertutup, ternyata pas dibuka HP-nya ternyata banyak sekali masalah. Cuman kalau misalkan sudah dapat persetujuan dari orang tua, nah itu kan kalau anak itu tanggung jawab orang tua. Nah bisa dengan catatan meminta anak untuk membuka HP terus diperiksa satu persatu. Nah itu terus itu pun di ruangan tertutup. Kalaupun ada sesuatu yang perlu dilaporkan kepada orang tua, panggil orang tua. Nah itu bisa. Jangan misalkan razia tiba-tiba terus tanpa persetujuan, tanpa ada kompromi. Nah itu sebenarnya bisa dipidana kalau misalkan orang tua itu paham. Ini hati-hati ya. Itu kategori Nah memang undang-undang ITE ini saya juga gimana ya, kalau misalkan ada anak terindikasi mau tawuran, nah ini yang sulit dideteksi karena kebanyakan lah lewat grup WhatsApp. Ini bagaimana cara kita mencegahnya kalau misalkan kita sendiri terbelenggu oleh yang namanya undang-undang ITE, sedangkan kita kewajiban guru, guru mendidik ya, mendidik agar anak bermoral. Nah jadi sebenarnya pada dasarnya kalau merujuk pada undang-undang ya kita merazia HP anak itu tidak boleh kecuali ada persetujuan dari orang tua dan tidak keberatan, itu tidak bisa menuntut ya, karena memang mendidik di sekolah itu tanggung jawab guru begitu. Jadi tidak boleh sembarangan merazia HP peserta didik karena di sini ada undang-undangnya begitu. Nah ini undang-undangnya ya. Kalau misalkan orang tua, tapi kalau misalkan terindikasi ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalkan terindikasi ada pengedaran misalkan lewat pesan WhatsApp atau apa. Nah, orang tua juga ya tidak bisa menuntut, karena kalau misalkan menuntut undang-undang ITE ya dia kena juga anaknya. Anaknya tanggung jawab siapa? Ya orang tua. Nah, ini undang-undang ITE ini memang seharusnya pihak sekolah ada semacam imunitas lah, diperbolehkan. Ini ada kecuali, sebenarnya sih ini ada kecualinya. Kalau misalkan ada guru merazia di jalan sembarangan orang, nah itu baru, karena kan tidak ada hak. Tapi kan kalau misalkan di sekolah kan guru punya hak mendidik itu. Cuman sekali lagi ini terbentur oleh undang-undang ITE gitu ya. Tadi kalau misalkan mau merazia ya harus atas persetujuan orang tua begitu sih, agar tidak ada yang namanya miskomunikasi begitu. Kecuali misalkan ada razia HP, siswa tidak boleh bawa HP terus dirazia, dirusak. Nah itu pun ya tidak boleh sembarangan seperti itu, harus ada sosialisasi dulu dengan orang tua. Kalau misalkan sudah sosialisasi dengan orang tua, kalau bawa HP langsung dirusak, itu adalah banyak kejadian HP dihancurkan. Kalau dari awal itu sudah ada sosialisasi, nah itu bolehlah, kecuali tidak ada sosialisasi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.